Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran informatika, PIBP dan sejarah, Bapak Dikri, Ibu Ambar dan Ibu Asi, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dari kelas 11D akan menyampaikan pidato berjudul Sumpah Pemuda dalam Pandangan Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya ilmu dan kebaikan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali nilai-nilai Sumpah Pemuda, terutama dalam pandangan Islam. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda bersatu untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. 3 poin utama yang diikrarkan adalah: 1. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak sejarah penting yang menginspirasi perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam pandangan Islam. Apa yang dilakukan oleh para pemuda saat itu mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam yang sangat mulia, terutama dalam hal persatuan, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi persatuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bilhablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini mengajarkan bahwa sebagai umat Islam, kita harus menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Para pemuda yang bersatu dalam Sumpah Pemuda telah memberikan contoh nyata bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka. Dalam kehidupan sehari-hari, persatuan ini bisa kita wujudkan dengan saling menghormati perbedaan, baik dalam agama, budaya, maupun suku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan memperkuat satu sama lain, sebagaimana firman-Nya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Islam juga memandang pemuda sebagai harapan umat dan bangsa. Dalam sejarah Islam, kita mengenal banyak tokoh muda yang berperan besar dalam perubahan. Salah satunya adalah kisah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang dengan teguh mempertahankan keimanan mereka meskipun menghadapi tantangan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk." Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Pemuda memiliki energi, semangat, dan idealisme yang kuat. Inilah yang menjadikan mereka mampu membawa perubahan besar. Begitu pula dengan para pemuda Indonesia pada 1928. Mereka tidak sekadar memikirkan diri sendiri, tetapi berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Salah satu nilai utama dalam Sumpah Pemuda adalah cinta tanah air. Islam juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Cinta tanah air adalah bagian dari iman, prinsip yang dicetuskan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalimat ini mengajarkan bahwa mencintai dan menjaga tanah air adalah salah satu bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cinta tanah air,
Kita termotivasi untuk berkontribusi dalam memajukan bangsa, baik melalui ilmu, karya, maupun pembuatan yang bermanfaat bagi sesama. Dari Sumpah Pemuda, kita dapat menemukan banyak nilai Islam yang relevan. Di antaranya, persatuan dan kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dalam kebaikan dan menjauhi perpecahan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Tanggung jawab. Setiap pemuda memiliki tanggung jawab terhadap masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semangat perubahan. Pemuda harus berani membawa perubahan yang positif, sebagaimana dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Teman-teman yang dirahmati Allah, semangat Sumpah Pemuda adalah warisan yang harus kita jaga dan lanjutkan. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga persatuan, membangun bangsa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mari kita jadikan persatuan sebagai kekuatan untuk menghadapi tantangan zaman dan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pemuda yang tangguh dan beriman, tetapi juga pemuda yang bermanfaat bagi bangsa dan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, mencintai tanah air, dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi jami'au wala warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.